Bisa kita mulai, Mbak? Sudah, Mbak. Siap. Oke, terima kasih Mbak Anita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Mudah-mudahan selalu sehat, masih di rumah ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam video conference yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh anak-anakku hebat semua. Karena pada video conference pada pagi hari ini, Bu Ari juga akan memberikan kisi-kisi ujian akhir semester. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk bertemu di video conference pagi hari ini. Lalu saya mengucapkan terima kasih kepada tentunya instruktur kita Bapak Triwawono SPD yang sudah memfasilitasi kegiatan ini serta kepada Bapak Aris selaku koordinator penanggung jawab aksi Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Baik, adik-adik yang hebat tentunya. Dan tak lupa pula Bu Ari mengucapkan kepada moderator kita pada pagi hari ini, beliau adalah Ibu Anita Sukari
SPD dari SMA Bina Widya Solo. Nah, beliau ini selain energik, beliau ini adalah ahli IT ya adik-adik ya. Next time kita akan mendengarkan materi dari Ibu Anita. Beliau adalah guru kimia. Cara mengajar beliau itu sangat menyenangkan dan asik ya. Jadi adik-adik nanti next time jadwal berikutnya kita akan belajar bersama Anita. Baik, langsung saja tanpa berpanjang lebar. Tentunya tepat hari ini, tepat tanggal 21 April 2020 kita memperingati hari RA, hari ini ya, memperingati hari pahlawan ya, yaitu Ibu RA Kartini ya. Semoga kita bisa meneladani dari keteladanan dan beliau, semoga bisa kita jadikan contoh dan panutan hidup kita. Karena kalau tidak ada beliau, tentunya kita para kaum wanita tidak bisa merasakan pendidikan sampai detik ini. Jadi, yuk sama-sama kita meladani sikap positif dari Ibu RA Kartini. Baik, kita langsung saja seperti judul yang tadi disampaikan oleh moderator kita yang sudah membuka jalannya video konferensi ini, yaitu memahami dan menganalisis puisi. Nah, adik-adik, apa aja benak kalian tentang puisi? Pasti bermacam ragam ya. Ada yang mengatakan puisi itu indah, ada yang mengatakan puisi itu imajinatif, ada yang mengatakan puisi itu puitis. Nah, sebenarnya jawaban kalian tadi itu menandakan bahwa puisi itu sebuah karya sastra yang syarat akan makna. Baik, kita akan kupas satu persatu. Adik-adik, coba kalian lihat slide yang Bu Ari berikan. Puisi ini adalah salah satu materi yang akan diujikan atau materi terakhir di semester genap untuk kelas 10 SMA dan SMK. Jadi kalau kalian belajar hari ini, gue yakin kalian akan mudah memahami dan menganalisis puisi, karena nanti akan Bu Ari ajarkan tips dan trik mengerjakan soal-soal puisi dengan cepat dan mudah. Baik, apa sih yang dimaksud dengan puisi? Seperti yang tadi Bu Ari katakan, bahwa puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Nah, ada kata kuncinya, bahasa indah dan imajinatif. Siapa sih yang tidak suka dibacakan puisi? Bu Ari yakin di room ini siapapun kalian pasti pernah membaca puisi, bahkan pernah dibuatkan puisi atau pernah membuat puisi ya. Jadi puisi itu kata kuncinya menggunakan bahasa indah yang syarat akan makna yang sifatnya imajinatif. Terkadang kita kalau dibacakan puisi hati kita berdetak ya, dak dikduk, bahkan kita bikin melepek-lepek dan sebagainya. Apalagi puisinya adalah orang yang kita sayangi atau pasangan kita. Nah, tidak jarang orang yang suka menulis puisi adalah biasanya orang-orang yang memiliki karakter penyayang. Betul ya? Mudah-mudahan setuju dengan Bu Ari. Baik, bentuk karya sastra puisi ini sebenarnya ada 3 kata kunci. Puisi lama, puisi baru, dan puisi modern. Ketiga jenis puisi ini ya memiliki terikat dengan rima, bait, baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Terus perbedaannya apa dari 3 jenis puisi tadi? Puisi lama, puisi yang masih terikat dengan ketentuan yang namanya bait, sajak. Seperti teman-teman atau adik-adik yang tahu ada puisi lama, contohnya pantun, gurindam, syair. Bunyinya akhirnya selalu diakhiri dengan kalau pantun apa adik-adik? A, B, A, B. Nah, kenapa pantun tidak ada yang bersajak A, A, A? Karena itu tadi, puisi lama, salah satunya pantun, masih terikat dengan yang namanya ketentuan-ketentuan. Berbeda dengan puisi baru. Kalau puisi baru lebih menekankan kepada isi. Intinya yang lebih dipentingkan. Apakah puitis, apakah puisinya itu mengandung syarat makna, itu puisi baru. Berbeda dengan puisi modern. Nah, puisi modern, puisi yang lebih mementingkan bentuk, atau kita sering mengatakan tipografi. Nah, jadi Bu Ari ulangi sekilas ya. Jadi puisi adalah karya sastra yang banyak disukai oleh orang karena mengandung bahasa yang indah, sifatnya imajinatif dan syarat akan makna. Kemudian jenis puisi ada 3, ada puisi lama, puisi baru, dan puisi modern. Nah, silakan menyiapkan alat tulis ya, karena habis ini akan ada pertanyaan berhadiah dari Bu Ari ya.
Baik, kita lanjutkan. Komponen penting puisi. Nah, ternyata puisi itu memiliki komponen penting adik-adik ya. Nah, komponen penting inilah yang nanti akan membuat puisi itu bagus atau tidak, baik atau tidak, bermakna atau tidak. Nah, apa saja komponen pentingnya? Nah, adik-adik coba perhatikan. Yang pertama adalah suasana. Suasana itu artinya keadaan jiwa pembaca setelah membaca atau mendengarkan puisi. Sedih, marah, atau semangat. Kata kunci suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca. Misalnya nih, Bu Ari membacakan sebuah puisi. Setelah kalian mendengar puisi itu, suasana hati kalian mulai sedih, mulai menangis, atau ada rasa semangat termotivasi. Nah, itu suasana. Jadi kata kunci suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca atau mendengarkan puisi. Yang kedua adalah tema. Tema artinya ide dasar yang mendasari sebuah puisi. Ide dasar ini maksudnya ide pokok, ya, ide pokok dari sebuah puisi. Misalnya temanya persahabatan, berarti isi ceritanya tidak jauh dari menceritakan tentang persahabatan, percintaan, atau bisa juga tentang kenangan atau impian dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, makna. Makna ini sama halnya dengan amanat. Adik-adik pasti paham ya kalau bicara tentang makna pasti amanat yang ingin disampaikan penyair. Misalnya pesan yang ingin disampaikan penyair adalah agar kita bisa move on dari suatu kejadian sebelumnya. Misalnya seperti itu. Atau makna yang ingin disampaikan contoh ini dilihat dari suasana, tema, dan maknanya. Aku ingin sebuah karya Supardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kata yang tak terucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Adik-adik, kalau kita lihat kutipan puisi ini, apa yang ada di benaknya? Ayo, nah betul sekali. Ada rasa percintaan di dalamnya ya, bahwa seseorang ini sangat mencintai pasangannya dengan sederhana. Kata kuncinya ingin mencintaimu dengan sederhana. Kemudian kata kunci berikutnya, yang tak sempat diucapkan kayu kepada api menjadikannya abu. Kalau kita bicara tentang suasana, apa suasana adik-adik setelah membaca atau mendengarkan puisi ini? Bahagia ya? Betul. Mengapa dikatakan bahagia? Karena seseorang ingin mencintai pasangannya itu dengan kesederhanaan. Nah, kalau cewek dibacain puisi ini oleh pasangannya pasti lepek ya. Nah, kemudian tema dan maknanya kita perhatikan di slide berikutnya. Jawabannya betul ya. Suasananya adalah rasa bahagia karena ungkapan cinta seseorang kepada pasangan. Cinta karena membicarakan tentang rasa cinta seseorang pada pasangannya. Kemudian maknanya apa? Seseorang yang ingin membuktikan cintanya kepada kekasihnya dengan bukti, bukan dengan janji. Nah, mudah-mudahan adik-adik sama pasangannya juga demikian ya. Tapi dikatakan pasangan di sini bukan hanya kepada pasangan wanita dan perempuan ya, tetapi bisa juga kepada orang tuanya. Itu tadi suasana, tema, dan makna puisi. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya ya. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Tadi kita memahami puisi, sekarang kita masuk ke menganalisis puisi. Adik-adik, salah satu kisi-kisi yang akan keluar besok pada ujian akhir semester adalah analisis puisi. Nah, menganalisis puisi itu ada 10 komponen yang harus kalian ingat. Ingat, ada 10 komponen yang harus kalian ingat. Bu, gimana ya caranya untuk menghafalkannya? Bu Ari punya cara tips
dan trik jitu untuk mengerjakan soal menganalisis puisi. 10 komponen itu sudah Bu Ari rangkum menjadi sebuah rumus. Diingat ya, dicatat ya. Kita mulai ya. Mama, si Rima itu teman Citra. Kita ulangi sekali lagi. Mama, si Rima itu teman Citra. Unik ya. Kita akan kupas satu persatu. Apa yang dimaksud Mama, si Rima itu teman Citra? Yang dimaksud Mama, si Rima itu teman Citra adalah yang pertama, makna lambang. Jadi, komponen yang pertama yang harus ada di dalam puisi adalah makna lambang. Yang kedua, majas. Yang ketiga, diksi. Yang keempat, rima. Yang kelima, tipografi. Yang keenam, tema. Yang keempat, nada, ciptaan, dan yang ke-10, rasa. Ada 10 komponen. Dari 10 ini kita singkat dengan apa tadi? Rumusnya, Mama, si Rima itu teman Citra. Ya. Baik, kita kupas satu persatu. Yang dimaksud dengan makna lambang, sebuah puisi syarat akan makna lambang. Lambang ini biasanya selalu digunakan penyair di dalam puisi-puisinya. Contoh misalnya, kalau Bu Ari mengatakan putih, merah, itu syarat akan makna. Putih yang kita ketahui adalah apa? Kesetiaan, ya, rasa, kemudian ada lagi makna lambang, misalnya merah itu identik dengan semangat, atau misalnya makna dari hitam adalah rasa kesedihan atau ikut berbelasungkawa dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali makna-makna lambang yang biasanya digunakan penyair dalam puisinya. Yang kedua, majas. Majas, tadi pasti tahu ya, di SMP kita sudah pernah belajar majas. Majas di sini atau ungkapan sering digunakan di dalam puisi. Nah, majas mengapa menjadi komponen penting di dalam puisi? Karena majas ini mengandung makna hiasan. Ya, ada majas apa saja? Personifikasi, apalagi litotes, apalagi sindiran, ironi, sinisme, banyak sekali majas yang bisa digunakan penyair di dalam puisi. Yang ketiga, diksi. Apa itu diksi? Diksi ini adalah pilihan kata. Jadi, kalau adik-adik ingin membuat sebuah puisi, pastikan diksi atau pilihan katanya adalah menggambarkan isi puisi itu. Kemudian rima ini adalah bunyi akhir sebuah lirik atau sering kita sebut sajak. Ada rima bebas, ada rima yang sudah teratur. Misalnya bersajak ABCD atau ABCD dan lain sebagainya. Kemudian tipografi. Tipografinya adalah bentuk dari puisi atau wajah dari puisi. Tipografi ini biasanya masuk kategori puisi modern. Salah satu lagi di kita Kasumbahi adalah salah satu pelopor pembuatan puisi yang bernuansa tipografi. Nah, seperti apa? Nanti akan Bu Ari kasihkan contoh. Yang kemudian berikutnya adalah tema. Tema tadi sudah kita singgung, ide pokok atau ide dasar dari sebuah puisi. Kemudian amanat, pesan atau makna yang tersirat maupun tersurat dari sebuah puisi. Kemudian nada. Nada ini adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan puisi atau bisa juga sikap penyair terhadap pembaca. Misalnya nada pada saat kita membacanya apakah semangat, apakah sombong, apakah mendikte dan lain sebagainya. Kemudian citraan. Citraan ini imaji ya. Jadi citraan di sini di dalam puisi kita mengenal 3. Nanti akan Bu Ari berikan contoh ya. Citraan ada 3, visual, kemudian auditif, dan yang terakhir adalah kinetik. Jadi dari ketiga ini biasanya digunakan penyair di dalam puisinya. Berikutnya adalah rasa. Rasa sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam puisi. Apakah misalnya rasa keingintahuan atau rasa misalnya bentuk kepedulian dengan sesama dan lain sebagainya.
kalau tidak perhatikan dengan seksama. Adik-adik, makna berlambang. Coba kita perhatikan sebuah puisi ya. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pitah hitam dalam karangan bunga, sebab kami ikut berduka dengan kakak yang ditembak mati tadi siang atau siang tadi. Kata pitah hitam ini mengandung makna, bukan hanya pitah hitam saja, pita berwarna hitam. Ternyata ada makna lambang di dalam puisi ini. Apakah itu? Ada yang tahu? Maknanya adalah berduka. Nah, berduka ini adalah bentuk dari berbela-sungkawa. Baik, berikutnya majas. Adik-adik coba perhatikan, ada sebuah kutipan puisi di sini. Kulihat penamu menari-nari saat kau hendak balas surat dariku. Gerimis mulai menyerbu dan aku hanya bisa melihat kepergianmu. Ini sekali ya. Coba perhatikan baris pertama. Kulihat penamu menari-nari. Kira-kira pena bisa menari tidak? Tidak ya. Di sini penyair menggunakan majas personifikasi. Pena dan arti nari-nari. Menari-nari adalah perbuatan manusia. Berarti ini menggunakan majas apa? Personifikasi. Betul sekali. Jadi jawabannya majas yang terkandung dalam kutipan ini adalah personifikasi. Kalau misalnya kita turun lagi, gerimis mulai menyerbu. Kata menyerbu itu adalah perbuatan makhluk hidup ya, atau manusia. Gerimis ini bukan manusia, tetapi seolah-olah melakukan perbuatan manusia. Maka ini dari ketiga juga majas personifikasi. Betul sekali. Nah, gampang untuk menentukan majas dan makna lambang. Ingat adik-adik, ini keluar di soal ujian akhir semester, jadi adik-adik harus benar-benar paham. Berikutnya adalah diksi. Nah, di sini sengaja Bu Awe kosongkan supaya nanti diksi. Contoh diksi. Tetapi yang harus adik-adik ketahui, diksi atau ini adalah komponen penting di dalam penulisan puisi. Jika ingin membuat puisi, pilihan kata itu mengakui ide pokok atau keseluruhan isi. Nah, contoh misalnya ya, diksi di sini lebih banyak menggunakan makna kiasan atau konotasi. Contoh misalnya Bu Ari punya contoh nih ya, kalian dengarkan baik-baik. Ayah membawa oleh-oleh. Contoh yang kedua, ayah membawa buah tangan. Mana diksi yang kiranya tepat? Jawabannya adalah ayah membawa buah tangan. Kata buah tangan ini mengandung kiasan. Akan lebih bagus menggunakan buah tangan daripada menggunakan makna denotasi. Nah, itu ya adik-adik. Jadi banyak sekali diksi yang bisa kita gunakan yang tepat. Nah, kemudian kita masuk ke imaji. Seperti yang Bu Ari katakan, imaji merupakan komponen penting juga ya di dalam sebuah puisi. Nah, di sini kita ambil contoh pantun ya. Ada imaji auditif. Auditif itu berarti pendengaran. Jadi seolah-olah kita membaca itu juga merasakan mendengar apa yang disampaikan oleh penyair. Contoh, suara gitar mendayu-dayu, bercampur desau angin menderu. Kecipak ombak mengicik rencuh, bersamaan hujan menguntur luruh. Adik-adik, kalau kalian perhatikan di sini ada beberapa baris yang menggunakan imaji auditif. Coba yuk kita lihat. Menurut adik-adik di baris berapa yuk? Ya, betul sekali. Di baris pertama ada kata mendayu-dayu, suara gitar mendayu-dayu. Kita seolah-olah merasakan atau mendengar suara gitar mendayu-dayu seperti apa, ya kan? Nah, ini adalah kategori imaji auditif. Kemudian baris kedua, desau angin menderu. Kita jadi seolah-olah membayangkan angin menderu itu seperti apa. Kemudian kecipak ombak mengericik ricu. Kecipak ombak mengericik, kita juga bisa membayangkan seperti apa kecipak ombak itu. Ya, kemudian bersama hujan menguntur. Ada hujan menguntur. Berarti kita juga merasakan
imaji auditif. Selanjutnya adalah contoh imaji taktil. Imaji taktil ini adalah seolah-olah merasakan. Jadi taktil ini lebih ke perasaan. Jadi seolah-olah kita merasakan seperti renung, sedih, rindu dan lain sebagainya. Kita lihat contohnya ya. Hati rindu bukan kepala, terbayang dia si anak orang. Takkan henti hati merasa sebelum merasakan kasih dan sayang. Adik-adik, kalau kita perhatikan, hampir keseluruhan isi dari puisi ini atau pantun ini menggunakan imaji taktil ya. Coba kita analisis satu persatu. Hati rindu bukan kepala. Rindu berarti yang bermain adalah perasaan. Terbayang dia si anak orang. Mulai lebih dalam lagi perasaannya dimainkan. Takkan henti hati meradang, berarti hati bergejolak antara rindu dan ingin bertemu dengan seseorang sebelum merasakan kasih dan sayang. Jadi hampir keseluruhan dari pantun atau puisi ini menggunakan imaji taktil. Dan yang ketiga adalah imaji atau citra visual. Visual berarti menggunakan panca indera penglihatan atau mata. Coba kita perhatikan ya. Waktu masih kanak-kanak, kau membuat perahu kertas dan kau layarkan di tepi kali. Airnya sangat tenang dan perahumu bergoyang menuju lautan. Sebuah puisi karya Sapardi Djoko Damono berjudul Perahu Kertas. Sekarang ini kita tahu perahu kertas dari mana adik-adik? Dari melihat kan, kalau itu kertas, kalau itu perahu begini, penyair menggunakan imaji visual, contohnya perahu kertas. Oke, lanjut adalah tipografi. Tadi Bu Ari sudah singgung ya, komponen di dalam puisi tipografi. Adik-adik coba perhatikan, ada contoh tipografi di slide ini. Coba, mengapa ini disebut tipografi? Karena ini masuk kategori puisi modern. Puisi ini lebih memunculkan bentuk daripada puisi. Walaupun sebenarnya bentuknya ini mengandung makna atau berisi makna yang tersirat. Coba ya, kita perhatikan sebuah puisi Sutardi Lausumbari, Tragedi Nikah dan Sikap. Adik-adik, dari judulnya saja ini sudah menggambarkan isi dari puisi ini. Tragedi berarti sesuatu yang berhubungan dengan masalah, ya, konflik. Winka dan Sika ini bukan nama orang. Winka ini kebalikan dari kawin, Sika ini kebalikan dari kasih. Nah, berarti ada konflik di dalam pernikahan dan kasih sayangnya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke isinya, di sini lebih coba adik-adik lihat bentuknya itu seperti zigzag. Kalau kita analogikan, berarti tragedinya ini atau konfliknya ini benar-benar tragedi atau konflik dari pasangan hidup seseorang ya. Nah, kemudian kalau adik-adik lihat bentuknya ya, dari kawin terus turun menjadi kawin sampai ujung-ujungnya menjadi winka dan sika. Artinya apa? Kalau kita analogikan dan kita telusuri, maksud dari puisi ini adalah hubungan seseorang yang tidak bisa bertahan lama, hubungan pernikahan yang berakhir dengan perceraian karena sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang. Tuh, ya adik-adik ya, tipografi begitu indahnya seorang Sutardi Lausumbari bisa mengemas puisi hanya dengan bentuk zigzag dan hanya bentuk diksi-diksi yang mewakili gambaran puisi. Sudah tahu kita isinya seperti ya, habis ini kita akan masuk ke soal. Kecenderungannya, akhirnya dia tidak bisa berpikir lagi dengan penuh dan penuh pertimbangan sehingga dia putus asa. Jika permasalahan di atas disebut dalam bentuk puisi, jawabannya apa? Ya, D. Perasaanku mengerti perlahan-lahan.
Kalau kita perhatikan di sini ya, ada kata kuncinya. Seorang dengan kejenuhannya akhirnya tidak bisa berpikir lagi dengan tenang. Berarti orang tersebut sudah mulai bosan, sudah mulai jenuh. Nah, kalau kita lihat di bawah ada kata dia putus asa. Berarti untuk menggambarkan ilustrasi ini lari yang tepat adalah perasaanku mati perlahan-lahan. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Ini diambil soal lunas tahun 2006-2007. Ada sebuah puisi karangan Bunga ya. Kita langsung baca pertanyaannya. Maksud puisi tersebut adalah apa? Coba adik-adik kenali kata kuncinya ya. Tiga anak kecil ini berarti diidentikan atau memiliki makna adalah anak atau seseorang yang memiliki kepolosan. Datang dalam langkah malu-malu. Sore itu ini dari kami bertiga, pitah hitam dalam karangan bunga. Apa maksud puisi ini? Ada kata pitah hitam berkabung ya, ada rasa berbelasungkawa. Kemudian maksud puisi ini adalah menggambarkan peristiwa kesusahan atau rasa berbelasungkawa. Oke, kita lanjut ya. Nah, tentang puisi tersebut apa ya? Coba kita perhatikan. Pitah hitam dalam karangan bunga. Pitah hitam di sini seperti yang kita singgung, tidak mungkin jawabannya berharap, bermohon, dan berdoa. Berarti ada dua opsi yang hampir sama ya, bersedih dan berduka. Mana yang menyatakan lambang pitah hitam? Pitah hitam itu ada rasa berbelasungkawa. Berarti jawabannya tepat adalah berduka. Nah, selanjutnya contoh amanat puisi. Ini diambil dari soal lunas 2006-2007 ya. Ini yang ya, betul. D. Hendaklah kita menghargai anak yang berbela kebenaran. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Berarti ini bentuk dari kita harus menghargai pengorbanan. Bagi kakak ini adalah pahlawan ya, bukan orang sembarangan di sini. Baik, berikutnya ada beberapa contoh. Pahlawan yang digambarkan dalam puisi di atas apa yo? Coba kita lihat sebuah puisi berjudul Menyesal dari Abdul Hasim. Aku lalai di pagi hari, beta lengah di saat muda. Hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Adik-adik, suasana yang tergambar dalam puisi ini adalah apa yo? Ya, betul. B. Penyesalan. Jadi coba lihat kata kuncinya, ada kata lalai di baris pertama, kemudian baris kedua lengah di masa muda, baris ketiga hidup meracun hati, baris keempat akibatnya miskin ilmu dan miskin harta. Maka jawabannya adalah penyesalan. Dan soal berikutnya, makna lambang dari kata nahkoda sudah tahu pedoman adalah, coba kita lihat langsung di baris, dan nahkoda sudah tahu pedoman. Nahkoda itu seperti adalah pimpinan ya. Ya, tahu pedoman berarti orang yang memiliki banyak ilmu atau memiliki banyak pengalaman. Maka makna yang tepat adalah seseorang yang berilmu dan berpengalaman. Jadi jawabannya adalah D. Dan soal terakhir, contoh soal terakhir, tema puisi di atas adalah apa ya Dek? Yuk kita lihat sama-sama. Kau tak akan mengerti bagaimana kesedihanku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah menyembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa, kesepian adalah ketakutan dan kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila engkau telah menjadi racun bagi darahku, apabila aku darahnya dan seperti tulang darahku, aku tubuhku tanpa hati. Adik-adik, karya Bapak W.S. Rendra ini, kalau kita lihat temanya ini tergambar di baris terakhir. Aku tubuhku tanpa hati.
biasa alat masak ini selalu ada api. Tetapi di sini dianalogikan aku tumpuk tanpa api. Berarti menggambarkan apa? Kerinduan. Jadi jawabannya adalah C. Nah, bagaimana? Kita bisa ya menganalisis sebuah fungsi. Jadi caranya gampang sekali. Baik, Kak Anita, Mbak Anita. Halo, Mbak Anita. Kak Anita. Halo, Bu Arif. Materinya sudah selesai. Sekarang saya mau. Oke. Oh gitu. Ada itu ya, ada door prize ya. Oke, silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya dulu, mungkin bentar ya Bu ya. Siap. Oh sebentar Bu, ada yang mau bertanya nih Bu. Oke, Bu Arif, suara saya jelas ya. Oke, saya bacakan dari Derman Cahya Bu. Pertanyaannya, Bu, apa saja ya Bu struktur fisik dan batin pada puisi? Itu pertanyaannya Bu. Apa saja struktur fisik dan batin pada puisi? Silakan Bu Awe untuk menjawab pertanyaan dari Derman Cahya. Ya, luar biasa sekali. Ini kalau nggak salah Jerman ini namanya sudah familiar ya. Semoga suka kurang ya. Mudah-mudahan nggak kenal orang. Wah, pertanyaannya super sekali. Pertanyaan yang lebih detail ya. Nah, berarti dan sebuah itu berbeda. Mari kasih tahu dulu apa perbedaan. Berbagi. Nah, jadi dua kategori rasa dan nada tadi hampir sama padahal berbeda ya. Di rasa itu sikap penyair terhadap pokok masalah puisinya, sementara nada sikap penyair terhadap pembaca. Fisik disitu ada diksi, citra, majas, tipografi dan kata-kata konkret. Ini sudah boleh dijelaskan semua. Fisik berarti sesuatu yang terlihat dapat dilihat. Misalnya penggunaan seperti ada yang dilihat di dalam lagi. Ada diksi yang menarik. Aku tunggu tanpa api. Tunggu di sini adalah diksi, ya. Jadi diksi yang digunakan penyair. Kemudian citra, tahu tunggu dari mana? Dari pengharapan kita yang digunakan adalah citra visual. Majas seperti tadi. Majas apa? Personifikasi atau majas litotes atau majas miniatura dan sebagainya. Kalau tipografi seperti yang tadi ya, bentuk dari puisi lebih ke kontemporer atau puisi modern dan kata-kata konkret. Mungkin itu Mbak Anita jawaban untuk Mas Derman. Baik, terima kasih Bu Ari Dayani atas penjelasannya cukup panjang ya Bu Ari ya. Oke Bu Ari, ini ada satu pertanyaan lagi.
Oke, dari Derman, terima kasih Bu, gitu katanya Bu. Oke, ada lagi Bu, ini satu pertanyaan dari Hilal Maulana Ilham Bu, mungkin kenal ya Bu Arya, dari SMK Negeri 3 Surakarta. Izin bertanya, mengapa majas termasuk komponen penting dalam puisi? Mengapa Bu Ari? Mohon dijawab Bu Ari. Jadi kalau kita menggunakan majas di dalam puisi, maka puisi tersebut akan syarat bermakna. Jadi itu jawabannya Mbak Anita. Oke Bu Ari, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Oke, makasih Bu dari Hilal Bu. Mau bertanya lagi atau mau bertanya langsung? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin lempar kuis ya Bu Awe ya. Kita langsung ke sini ya. Oke. Silakan Bu Awe mau memberikan kuis apa ya? Siap-siap yang lainnya tuh didengarkan, siapa tahu dapat sesuatu dari Bu Awe. Monggo Bu. Oke, begini, kuis berhadiah ini adalah bentuk motivasi untuk adik-adik ya, karena sudah bergabung di room ini mau belajar bersama. Jadi Bu Ari memberikan apresiasi dalam bentuk pulsa, jadi untuk membantu kuota yang sudah dipakai untuk masuk di room ini. Adik-adik, siapa? Mbak Anita, untuk kuis berhadiah ini punya syarat dan ketentuannya. Ya, syarat dan ketentuannya adalah adik-adik harus menjawab secara langsung dengan cara menyalakan mic-nya. Ya, nanti akan ada pulsa kuota dari gue yang mungkin tidak seberapa, tapi insya Allah bisa mengganti kuota yang kalian gunakan. Gitu ya, Mbak Anita. Oke Bu Awe. Oke, jadi silakan ya untuk yang ingin memperoleh pulsa ya, lumayan ini ya pulsa ya. Silakan nanti didengarkan pertanyaannya, lalu silakan menjawab dengan cara menghidupkan mic. Begitu ya, siap-siap. Silakan Bu Awe kuisnya. Oke, ini harus nyalakan mic, tidak boleh lewat kolom chat ya, karena kita pengennya interaktif. Baik, ada sebuah puisi karya berjudul ini adalah sebuah puisi hasil tulisan coretan dari seorang penyair yang tidak mau disebutkan namanya. Ya, kita lihat sama-sama ya. Ibu, segala dambang mencari tanda, rindu dibelukar, membatu hilang suara. Kemana kini? Merapat dekat, menggapai hangat, kepagilan, lampu bisu berdebu. Bangunlah ibu, bayimu yang dulu kini hilang lampu. Adik-adik, kenali kata kunci, kita tadi sudah belajar bersama tips dan trik untuk mengerjakan soal puisi. Pertanyaannya ya, siap-siap ya. Tema puisi tersebut adalah apa? Saya Bu. Saya Bu. Aku. Saya Bu. Sebentar ya. Aduh, ini kok jadi kronis ya Bu Ari ya. Banyak yang pada pengen dapat pulsa, ini saya juga pengen sebenarnya Bu. Oke, tadi yang pertama yang chat pertama
pertama ya Bu, itu Derman Cahya ya. Ternyata ini ada banyak sebenarnya Bu. Ada Derman Cahya, Mira Susanti, Afifah, Rizka, Hilal. Silahkan yang pertama komen tadi Mas Derman. Monggo silakan mic-nya di-on-kan, yang lainnya mohon maaf ya untuk di-off-kan terlebih dahulu. Silakan Mas Derman jawabannya. Temanya itu kehilangan Bu. Dapat dilihat dari bait yang terakhir, hilang itu loh Bu. Nah, coba Hilang aku dapat dikatakan hilang bait terakhir itu loh Bu. Itu menjelaskan tentang kehilangan seorang yang memberikan pencahayaan bagi hidupnya, yang selalu membimbingnya setiap hari itu Bu. Kehilangan sebenarnya kan apa Bu? Seorang ibu, kehilangan seorang ibu. Oke, itu jawabannya ya. Jadi buah awet kunci ya. Jawabannya adalah kehilangan. Di bait terakhir, bangunlah ibu, bayimu yang dulu kini hilang. Menandakan bahwa seseorang telah ditinggalkan oleh ibunya. Dari kehilangan adalah meninggalkan selamanya atau meninggal. Baik, jawabannya apakah betul? Kita lihat ini. Selamat dengan jawaban betul. Kehilangan. Ya, terima kasih Mas Jerman. Ya, oke, selamat ya Mas Dharma. Udah dapat pulsa. Masih ada pulsa lagi enggak nih Bu? Apa Bu? Dua lagi ya, oke, siap-siap yang mungkin yang tadi mau menjabat dan ternyata sudah keduluan Mas Dharma ya, silakan untuk siap-siap lagi. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi dari Bu Awe. Oke, siap-siap nanti silakan selesai pertanyaan dulu baru itu ya, baru menuliskan di chat siapa ya yang ingin menjawab ya, biar tidak lama-lama nanti ya, oke? Oke, silakan dari pertanyaan kedua. Oke, nah, Mas Jerman ya, jawabannya sudah benar. Nanti akan boleh kasih nomor telepon dari untuk menghubungi saya. Baik, sekarang pertanyaan kedua, siap-siap ya. Oke, mudah-mudahan di belakang Jerman banyak teman-teman yang aktif untuk menjawab pertanyaan ini. Ingat, jawabannya harus ada alasannya. Kita lihat bersama-sama ya. Majas yang tepat melengkapi teks tersebut adalah apa? Silahkan. Majas yang Saya Bu. Ya. Saya Bu. Oke Bu. Iya Bu. Oke tadi saya Bu. Saya Mira Susanti. Afifah ya yang dulu ya. Afifah, silakan untuk Afifah. Kedua matanya. Oke. Coba jelaskan Mbak Afifah mengapa jawabannya D? Karena dari bait yang terakhir, biji mata laki-laki itu melotot berputar-putar cepat seolah-olah hendak melompat keluar dari kedua mata. Bisa jelaskan mengapa Mbak Afifah menjawab E? Dilihat dari bait terakhir Bu. Bait terakhir. Yang biji mata laki-laki itu melotot berputar-putar seolah-olah keluar dari kedua matanya. Oke, baris kunci ya, jawabannya ya. Berarti Mbak Afifah mengatakan biji mata laki-laki melotot berputar-putar. Jadi seolah-olah kalau udah melotot berputar-putar mau keluar dari kedua matanya. Baik, jawabannya baris kunci. Mudah-mudahan benar. Jawabannya ada jeng. Selamat Mbak Afifah. Jawabannya betul. Oke, selamat lagi ya untuk tadi Mbak Afifah AR dapat pulsa atas jawabannya yang benar ya Bu Awe. Masih satu lagi ya Bu Awe ya.
Oke, siap-siap lagi ya. Ini nanti mohon untuk mengetik di chat, tapi setelah soal selesai dibacakan begitu. Oke, Bu Ari Widayani, silahkan soal ketiga. Baik, pertanyaan terakhir, mudah-mudahan di belakang Afifah ya, dan ada yang akan menjawab dan jawabannya benar, karena nanti akan ada pulsa kota dari Bali ya. Oke, kita baca bersama-sama. Titipan bait tersebut menggambarkan suasana apa? Itu tadi ya, suasana tergambar setelah kita membaca. Coba dibaca dulu puisinya baik-baik, kemudian dijawab. Ya? Saya Bu. Saya Mira Susanti. Mira, sudah siap? Oke, silakan Mbak Mira. Silakan. Oke, Bu Aris. Kutipan bait puisi tersebut menggambarkan suasana gelisah. Dilihat dari bait pertama. Seluruh hidup tersekat menggambarkan seseorang yang gelisah antara hidup dan mati. Oke. Jadi jawabannya adalah gelisah ya. Ya Bu. Sudah buat puisi ya. Oke. Baik. Ya. Pertanyaannya adalah suasana yang tergambar dari kutipan puisi O.S. Bahtiar ya. Tinggal seluruh hidup tersekat. Ya. Betul sekali. Di baris pertama ini menggambarkan rasa kegelisahan. Kalau hidup tersekat berarti kita tidak free ya, tidak bebas. Berarti mulai gelisah. Nah, tapi apakah benar jawabannya? Kita lihat ya. Jawabannya adalah C. Betul sekali. Jawabannya gelisah. Selamat untuk Mira Susanti ya dari SMKN 3 Surakarta saja ya. Oke. Sudah ya Bu Ari ya? Enggak ada lagi nih Bu. Ya, tambah lagi Bu Ari. Moderatornya enggak ada hadiah pulsa Bu. Oke, tadi. Ya, harus dapat. Oke. Oke, silahkan. Baik, Mbak Anita, sebenarnya saya ada satu hadiah utama. Ini mudah-mudahan menambah antusias anak-anak. Bu Ari punya hadiah utama nih. Pulsanya sedikit berbeda, lebih tinggi dari pulsa yang tadi, 3 pertanyaan tadi. Tetapi dengan syarat, karena masih ada waktu sekitar 8 menit, adik-adik harus membacakan puisi karyanya sendiri. Jadi kalau ada puisi karyanya sendiri bisa dibacakan, kemudian nanti akan mendapatkan hadiah utama dari waria berupa pulsa juga, tapi beda, nilainya lebih besar daripada yang tadi. Mungkin ada yang mau berpartisipasi, Mbak Anita atau moderatornya, Mbak Anita? Waduh, Bu Awi nggak bilang-bilang, saya nggak siap-siap nih. Oke, mungkin buat peserta aja ya Bu ya, mungkin tadi banyak yang pengen dapat pulsa, tapi sayang sekali cuma 3. Padahal pesertanya ada 40 ini. Oke, mungkin saya yang punya silakan untuk dibacakan. Ini ada hadiah utama, door prize utama dari Bu Awe, pulsa yang mungkin lebih wow jumlahnya ya dari yang sebelumnya tadi. Berapa Bu? 30 giga Bu. Iya, amin, alhamdulillah. Oke, silakan. Siapa ini tadi? Mbak siapa tadi? Mas Hilal mungkin tadi katanya terobsesi banget ya. Ternyata ada Mas Hilal. Selamat ya untuk Mas Deman, Mbak Mira sama siapa tadi? Mbak Afifah ya kalau nggak salah ya. Oke, lainnya mana ini? Murid-muridnya Bu Abi atau mungkin yang lain? Boleh? Yang punya puisi dibacakan? Ditunggu loh ya. Mas Jerman mungkin mau. Mungkin sedang menulis Mbak. Ini lagi menulis. Waduh. Ayo 1 menit selesai ya. Ayo mungkin Mbak Satria tadi ya. Ya. Ya, ada sebuah informasi dari saya. Nanti insya Allah Bu Ari punya saya menulis puisi. Jadi teman-teman yang
Oke Bu Awi, ini ada yang mau unjuk gigi Bu, tapi giginya nggak kelihatan ya Bu ya. Mbak Fiska silakan. Mbak Fiska Iya, Bu, saya. silahkan coba ya. Monggo. Puisi saya berjudul Ibu. Ibu, kau tak letih menasihatiku. Kau yang selalu menjagaku. Tanpamu, aku bukanlah apa-apa. Ibu, engkau sangat berharga bagiku. Kekuatan cinta kasihmu lebih dari apapun. Walau aku sering membuatmu marah, terima kasih Ibu atas apa yang kau berikan. Aku akan membahagiakanmu dan akan selalu menyayangimu. Terima kasih Ibu. Sudah Bu. Iya Bu. Berapa lama membuatnya? Baru aja mau kepikiran Bu. Selamat ya Mbak Fiska ya. Wah, saya tadi hampir nangis loh Bu dengar puisinya loh Bu. Makasih Bu. Saja jadinya. Apalagi ini pas banget ya puisi buat Ibu pas di hari Kartini ya Mbak Fiska ya Bu Awe ya. Ya, betul sekali. Sudah cukup Mbak Anissa. Nanti Oke ini. mendapatkan pulsa dengan menghubungi nomor HP saya. Ya silakan dicatat ya nomornya Bu Awe, mungkin udah punya ya. Sebagian ada yang punya. Oke silakan. Nanti bisa cek Dicatat. ya Mbak. Oke ditunggu 1 atau 24 jam ya. Kalau nanti lebih dari 24 jam nanti ke moderator ya Bu Awe ya. Kalau lebih dari 1 jam Oh ini Mas Dirma tanya lagi mungkin. Bentar ya Bu, ada yang tanya lagi. Oke ini pertanyaan terakhir ya Bu. Apakah majas ironi sama dengan sinisme? Apakah majas ironi dan majas sinisme itu wajib digunakan dalam puisi yang bersifat sindiran? Katanya masih bingung Bu. dan memang luar biasa ini salah satu siswa unggulan saya juga di SMA Jakarta. Oh ya. Oke, memang pertanyaannya adalah majas dengan Tuhan. Jadi konten seperti dalam puisi. Nah, pertanyaannya majas ironi buatan majas sindiran. Apakah bisa digunakan dalam film? Oke Bu Awe, terima kasih. Baik, ini sudah menunjukkan pukul 9 ya, udah lebih 1 menit itu Bu di tempat saya Bu. Oke, terima kasih dari Derman, terima kasih kembali. Jadi begitu tadi ya
PBM kita tentang puisi bahasa Indonesia. Mohon maaf mungkin bila ada yang ingin bertanya, kebetulan waktunya juga sudah habis, sudah pukul 9. Mungkin yang ingin bertanya bisa langsung nanti menghubungi Bu Ari Widayani, tadi sudah dicatat nomornya ya. Oke, maaf ini sudah pukul 9. Baiklah, mungkin Bu Awe ada kesimpulan yang mau disampaikan Bu sebelum gumun hari ini ya. Baik, ada kesimpulan yang sudah boleh rangkum anak-anak ya. Terima kasih yang pastinya sudah antusias sekali mengikuti video conference bersama Bu Awe untuk memahami dan menganalisis puisi. Yang perlu kalian ingat anak-anak, puisi itu sebuah karya sastra yang indah dan berimajinatif serta bermakna. Memang benar untuk menjawab soal-soal puisi itu harus membutuhkan pemahaman yang benar-benar matang. Solusinya adalah kalian bisa membaca lebih dari satu kali. Mengapa? Karena puisi itu lebih banyak atau lebih cenderung menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Nah, walaupun demikian, Bu Ari sudah memberikan tips dan triknya. Jadi, untuk menjawab soal-soal besok pada saat ujian akhir semester, pada soal puisi, kalian bisa mengenali kata kunci. Tandai kata kunci itu, karena kata kunci itu yang nanti akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan puisi. Ya, jadi jangan takut, karena kalian kalau sudah tahu tips dan triknya, soal puisi apapun akan kalian bisa pahami dan bisa kalian kerjakan. Nah, pesan dari Bu Awe sebelum Bu Awe tutup, karena puisi ini adalah materi terakhir di semester ini, ya, bagi teman-teman atau adik-adik yang masih belum paham bisa nanti chatting langsung Bu Awe sama Bu Awe lewat WA. Kita belajar bersama. Mudah-mudahan hasil ujian akhir semester kalian nanti membanggakan. Dan sebelum Bu Awe tutup, presensinya jangan lupa diisi ya, dan tetap stay di rumah, jangan kemana-mana, sering cuci tangan ya, terus jaga kesehatan, dan yang pastinya kalau mau keluar benar-benar penting pakai masker. Bu Awe sayang kalian semua, baik itu dari SMK N3 Surakarta maupun dari SMK SMA Nusantara. Terima kasih atas atensinya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Bu Awe atas materinya hari ini, sungguh luar biasa ya Bu Awe. Saya tadi juga sangat takjub dengan puisi-puisi yang dibacakan Bu Awe maupun yang dari siswa tadi, dan sayang sekali ya karena waktunya juga hanya 1 jam harus kita akhiri Guru Mengajar untuk Nusantara pada sesi hari ini. Dan kalau ada yang ingin mengikuti sesi gumun selanjutnya, masih ada 3 sesi untuk SMK ya, nanti jam 9 sampai jam 10 dan juga jam 10 sampai jam 11. Dan gumun ini ada setiap hari ya, Senin sampai Jumat. Silahkan, nanti sudah ada jadwalnya masing-masing. Yang masih work from home mungkin, yang study at home bisa bergabung di Guru Mengajar untuk Nusantara ini. Dan seperti yang dikatakan Bu Awe tadi, untuk selalu menjaga diri, menjaga jarak, social distancing, physical distancing, kemudian rajin cuci tangan, dan selalu menjaga imunitas tubuh kita supaya terhindar dari virus corona. Dan saya Anita Sukarini sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas segala partisipasinya pada hari ini untuk Bu Awe sebagai pemateri dan siswa-siswa di seluruh Nusantara, khususnya siswa SMK yang telah menjadi peserta pada kegiatan gumun pada hari ini. Saya mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian saya ada kekurangan dan juga kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, sampai ketemu pada edisi gumun selanjutnya ya. Untuk semuanya, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan semoga kondisi kita segera seperti sedia kala. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Anita. Ayo Bu Ari, bagus banget materinya Bu. Oh ya. Iya, ini masih rekam Bu. Tadi tuh saya pakai HP sama pakai laptop kan, jadi
mungkin agak gemah ya Bu ya. Apa juga Mm-mm. Oh ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ya Bu ya, luar biasa tampilannya. Oh ini Pak Muhammad Samsuri, monggo. terima kasih Pak Samsuri, terima kasih. Ini memang sudah lagi Pak. Iya. Ya mudah-mudahan berkembang terus. Ya.